Hiduplah sekelompok keluarga bernama De Luca. Mereka merupakan salah satu keluarga yang ditakuti di kota Ravenval. Malam gelap di Ravenval menjadi saksi bisu pertempuran dua keluarga besar. Keluarga De Luca dan keluarga Vanzetti, musuh bebuyutan yang bertahan dalam senyap, namun selalu siaga. Namun, di balik darah dan balas dendam, takdir memainkan permainannya sendiri dengan menyulam benang cinta di antara dua keluarga yang saling bermusuhan. Kita harus bertindak sebelum Vanzetti menyerang terlebih dahulu. Aku siap, Ayah. Aku akan memimpin anak buah kita malam ini. Hati-hati Marco, dunia ini penuh dengan pengkhianatan. Don Antonio, ada penyusup. Don Antonio telah terbunuh. Siapakah dalang dibalik tragedi ini? Keluarga Vanzetti atau seseorang dari dalam? Marco dan Sofia mulai mencari bukti tentang siapa sosok manusia bertopeng itu. Sepertinya dia adalah anak buah dari keluarga Vanzetti. Kita harus segera mencari identitas itu. Aku akan mencari tahu tentang semua anggota keluarga Vanzetti satu persatu. Sofia dan Marco bertekad mencari bukti untuk mengungkap siapa sosok manusia bertopeng itu. Mereka tidak tahu bahwa di tengah balas dendam dan peperangan, benih cinta mulai tumbuh di antara dua keluarga yang bertikai. Di kantor keluarga Vanzetti, Don Giovanni dan Lorenzo berdiskusi. Mereka pasti mengira kita pelakunya. Pastikan keluarga kita tetap aman. Saya akan mengadakan penjagaan di sekitar rumah dan gudang. Sepertinya ada pengkhianatan di keluarga De Luca dan orang itu sudah merencanakan pembunuhannya. Sepertinya begitu, dan orang yang melakukan itu bukan orang biasa. Ayah, aku dengar Sofia dan Marco mencurigai keluarga kita. Kita harus berhati-hati, Ayah. Mereka dikenal dengan senjatanya yang bisa membunuh manusia dari jarak yang sangat jauh. Kamu harus tetap waspada, Nak. Sementara itu, Sofia menyelidiki keluarga Vanzetti dan tanpa sengaja bertemu dengan Enrico di sebuah kafe tua di sudut kota. Mereka tidak mengenal satu sama lain secara langsung, namun ada ketertarikan aneh di antara mereka. Minuman di sini cukup enak. Kau harus mencobanya. Maaf, aku sedang sibuk. Kau tampak tidak asing. Aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Mungkin kita memang pernah bertemu di medan perang. Aku tidak percaya semua ini harus terjadi. Aku juga. Enrico terkejut menyadari siapa gadis di hadapannya. Namun, alih-alih bermusuhan, ia justru merasa tertarik. Sofia bangkit, bersiap pergi, tapi sebelum pergi, Enrico menggenggam tangannya sebentar. Keduanya berpisah, namun di hati mereka masih tersimpan kebimbangan, cinta di tengah perang. Kantor keluarga De Luca, Marco, Sofia, dan Angelo sedang berdiskusi. Kita harus segera membalaskan dendam kita pada keluarga Vanzetti. Aku akan menyuruh detektif Luca untuk menyelidiki kasus ini. Sofia menghubungi detektif Luca untuk menyelidiki kasus ini. Ketika Luca tiba di rumah keluarga De Luca, ia menemukan gelang hitam yang jatuh di pintu masuk. Saya ingin kau mencari tahu tentang siapa pelaku dari pembunuh ayah saya. Apa di sini ada seseorang yang mempunyai sapu tangan hitam? Setauku tidak ada. Sofia memberikan identitas semua anggota keluarga Vanzetti kepada Luca untuk diselidiki lebih lanjut. Pembunuhan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi ada motif tersembunyi.
semua jejak marah pada keluarga Vanzetti. Kita tidak boleh menuduhnya begitu saja. Kita harus mencari bukti terlebih dahulu. Namun, Isabella dan Hava datang dan memberikan bukti yang mengejutkan. Nona Sofia, saya melihat Angelo berbicara dengan seseorang yang mencurigakan tadi malam. Saya juga melihat topeng hitam itu ada di ruangan Angelo. Jadi, semua ini permainan Angelo. Di gudang tua, Luca menerima telepon dari Roberto. Temui aku di gudang tua di dermaga. Aku punya nama pengkhianatnya. Di markas keluarga Vanzetti, Carlo berbicara pada Lorenzo. Bos, aku melihat ada gerakan aneh di gudang tua dekat markas. Sepertinya ada pertemuan di sana. Kita harus memberitahu Don Giovanni secepatnya. Luca tiba di gudang tua. Roberto berdiri di sana, gugup tiba-tiba. Angelo muncul dan menodongkan pistol pada Roberto. Hahaha, terlalu mudah mempermainkan kalian semua. Angelo, anak buah kepercayaan De Luca. Aku lelah hidup di bawah bayang-bayang Antonio. Aku menjual informasi pada Vanzetti, dan akulah yang menembaknya. Pengkhianat harus menerima hukuman. Marco, letakkan senjatamu. Ini bukan caranya. Kau tidak mengerti, detektif. Aku kehilangan ayahku. Orang ini menyerati kami, dia pantas untuk mati. Marco, ini sudah berakhir. Kita harus menghentikan lingkaran darah ini. Di kantor polisi, Roberto duduk di ruang interogasi. Luca dan Matteo menghadapinya. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus memberitahu segalanya. Keluarga Vanzetti punya rencana lebih besar. Angelo hanya bidak kecil. Dia ingin menghabisi keluarga De Luca sepenuhnya. Jadi, pengguna Don Antonio hanyalah awal. Mereka akan menyerang rumah De Luca malam ini. Mereka tidak ingin ada yang tersisa. Di rumah keluarga De Luca, Sofia dan Marco bersiap. Enrico melihat ini bagian dari sebuah perpisahan. Hatinya bimbang. Haruskah dia memilih keluarganya atau Sofia? Sofia, kau di mana? Kau tidak apa-apa. Kenapa kau membantuku? Karena aku tidak bisa kehilanganmu. Di kantor keluarga Vanzetti. Kita harus membalaskan dendam. Atau kita bisa mengakhirinya. Apa maksudmu? Sofia benar. Kita tidak bisa terus saling membunuh. Aku lelah dengan semua ini. Aku tahu dalam permainan ini ada seseorang yang ingin melihat keluarga De Luca dan keluarga Vanzetti hancur. Tapi jika benar ada yang melakukan ini semua, orang itu sudah tahu tentang keluarga kita dan keluarga De Luca. Kau tahu Lorenzo pergi kemana? Aku sudah lama tidak melihat dia. Entahlah, mungkin dia pergi bersama ayah ke gudang tua. Kau mau kemana? Ke taman dekat dermaga. Clara mengikuti Enrico diam-diam. Di taman kota yang sepi, Sofia dan Enrico bertemu diam-diam. Enrico menatap Sofia dengan penuh keraguan, sementara Sofia mencoba menyembunyikan air matanya. Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Aku tidak ingin melihat keluargamu atau keluargaku terus saling bunuh. Tapi
Bagaimana kita bisa berhenti? Aku takut, Enrico, jika mereka tahu tentang kita. Kau tahu apa yang akan terjadi? Aku bersedia memperbaiki segalanya untukmu. Sementara itu, Clara mengetahui hubungan Enrico dan Sofia. Di sisi lain, Marco De Luca juga memiliki rahasia. Dia menjalin hubungan dengan Clara Vanzetti. Mereka sering bertemu di sebuah gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Ini gila, Marco. Jika keluarga kita tahu, kita akan... Aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku mencintaimu, Clara. Aku tahu, kita tidak boleh egois. Kita harus memilih salah satu yang mesti kita korbankan. Ravenval masih bergetar oleh pertumpahan darah antara keluarga De Luca dan keluarga Vanzetti. Namun, di tengah balas dendam yang membara, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Cinta. Di markas keluarga De Luca, Sofia termenung di balkon. Angin malam membukukan rambutnya. Seorang pria berjalan menghampiri balkon. Ia adalah Enrico Vanzetti. Seandainya dunia lebih adil. Kita bisa menghentikan semua ini, Sofia. Aku tahu ada yang lebih besar dari sekedar balas dendam di antara kita. Keluargaku takkan menerima ini. Begitu juga keluargaku. Tapi jika terus begini, kita hanya akan kehilangan lebih banyak orang yang kita cintai. Di halaman kantor De Luca, Isabella dan Hava sedang menyapu halaman. Saya tidak habis pikir dengan keluarga ini. Ya, saya juga. Tiba-tiba, Isabella melihat Roberto pergi dengan tergesa-gesa. Isabella dan Hava mengikutinya dari belakang. Aku sudah menyalakan api di keluarga De Luca. Seolah-olah keluarga Vanzetti lah dalang dibalik semua ini. Haha, bagus. Tinggal menunggu waktu untuk mereka mati satu persatu. Sedang apa dia di sana? Siapa manusia hitam itu? Mendengarkan pembicaraan Roberto, namun pembicaraan itu tidak jelas. Tuan, saya melihat Roberto bertemu dengan seseorang di gudang tua. Seseorang mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan masker di wajahnya. Saya hanya mendengar pembicaraan mereka sedikit. Mereka menyebut nama keluarga De Luca. Roberto. Di kantor keluarga De Luca, Marco sedang menyusun rencana sambil melihat peta besar di atas meja. Tiba-tiba, suara ponsel Marco berdering. Dia mengangkatnya dan mendengar suara berat dari seberang sana. Jika kau ingin melindungi keluargamu, datanglah ke gudang tua di dermaga. Jangan bawa polisi, atau semuanya akan berakhir lebih cepat dari yang kau bayangkan. Marco tiba di gudang tua bersama Sofia dan perangko. Akhirnya kau datang, Marco. Ini harus diakhiri. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi darah yang tumpah. Kau terlalu naif, Marco. Dunia kita tidak bekerja seperti itu. Jika kita terus seperti ini, kita hanya menjadi boneka bodoh yang dipermainkan oleh seseorang. Alah, banyak ngomong sekali. Mereka bergulat dengan penuh rasa dendam dan amarah. Di tengah perang tersebut, Marco dan Clara saling bertatap-tatapan. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa dunia ini akan berubah, tapi aku bisa berjanji untuk selalu melindungimu. Kita akan melindungi satu sama lain.
Hentikan! Dunia hanya akan berubah jika kita memutuskan untuk berubah. Kita semua telah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Aku kehilangan ayahku. Begitu juga Enrico dan Clara. Sampai kapan ini semua harus terus berlanjut? Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Kita membalas dendam, mereka membalas kembali. Ini lingkaran darah yang tidak akan berakhir. Jika kita terus seperti ini, kita hanya menjadi boneka bodoh yang dipermainkan oleh seseorang. Sudah cukup, ini saatnya menghentikan perang ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seseorang melingkarkan tangan dari sudut gelap ruangan. Sosok itu melangkah ke cahaya. Wah, akhirnya kalian sadar juga. Kau? Ya, aku yang mengadu domba kalian selama ini. Bicaralah sekarang sebelum aku menghabiskan kau di sini. Haha, kalian pikir aneh hanya soal Deluca dan Vanzetti? Tidak, aku bekerja untuk seseorang yang lebih besar. Seseorang yang ingin menghancurkan kalian semua. Siapa maksudmu? Lorenzo? Kalian semua adalah boneka dari rencana besarku. Keluarga Deluca dan keluarga Vanzetti, kalian sibuk saling membunuh untuk menyadari bahwa aku yang sesungguhnya menarik permainan kali ini. Kau menghidupkan keluarga Vanzetti. Hahaha, aku tidak bertahan pada siapapun. Aku hanya memilih siapa yang pantas bertahan di dunia ini. Bicara sekarang, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Kalian pikir aku dalangnya? Tidak, aku hanya pion di balik semua ini. Ada sosok yang lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Siapa dia? Orang yang selama ini kalian percayai, orang yang ada di dalam kedua keluarga ini. Jangan main teka-teki, Lorenzo. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Dari bayangan di belakang ruangan, seorang pria melangkah keluar. Itu adalah Don Ricardo, penasihat keluarga Vanzetti. Sudah, cukup Lorenzo. Ricardo, ini perbuatanmu. Kalian terlalu sibuk saling membunuh, hingga kalian lupa melihat siapa musuh sebenarnya. Kalian berdua lemah. Deluca dan Vanzetti, dua keluarga yang seharusnya menguasai Ravenval, malah membiarkan emosinya mengendalikan mereka. Aku hanya membantu mempercepat kesalahan kalian, agar aku bisa membangun ulang dari awal. Ternyata selama ini kamu memanipulasi kami. Tentu saja. Kalian mungkin bisa menuduhku, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan. Kekacauan sudah terjadi dan butuh lebih dari sekedar cinta untuk menghentikannya. Ayo kita selesaikan sekarang. Mereka berdua bergulat dan mengeluarkan senjata mereka, hingga mereka tewas terbunuh. Di luar gudang, hujan sangat deras. Para anggota keluarga Deluca dan Vanzetti yang tersisa berdiri dalam keheningan, menyaksikan akhir dari perseteruan panjang ini. Sofia berjalan mendekati Enrico. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku tidak bisa menyelamatkan ayahku, tapi aku lelah hidup dalam perang seperti ini. Kita bisa memulai sesuatu yang baru. Aku tahu kita tidak selalu sepaham, Marco. Tapi mungkin kau benar. Aku tidak ingin hidup seperti ayahku. Kita semua punya kesempatan kedua, Clara. Tinggal bagaimana kita memilih menggunakannya. Beberapa minggu kemudian, matahari terbit di kota Ravenval. Don Giovanni telah terbunuh, dan keluarga Deluca serta Vanzetti memulai lembaran baru. Sofia dan Enrico sering bertemu, membangun hubungan yang sebelumnya mustahil. Sementara itu, Marco dan Clara perlahan belajar memahami satu sama lain. Dulu, aku tidak pernah membayangkan aku bisa duduk di sini bersama seorang Vanzetti tanpa harus membawa senjata. Dunia kita sudah berubah, Sofia.
kita yang mengubahnya. Sementara itu, Marco dan Clara bertemu di taman kota. Mereka masih memiliki perbedaan, tetapi ada kepercayaan yang perlahan tumbuh. Marco menatap langit yang cerah, lalu menoleh ke Clara. Kita berhasil. Tapi perjalanan kita masih panjang. Aku tahu, tapi setidaknya kita berjalan di jalan yang benar. Kamu pikir ini akan bertahan lama? Aku harap begitu. Meninggalkan suasana harapan yang menggantung di udara. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga mereka,